Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih membahas topik mengupas TKDN Hulu Migas Nusantara. Pak Ahmad, Pak Mamit, kita lanjutkan kembali. Saya ke Pak Mamit terlebih dahulu. Pak Mamit, tampaknya ini masih banyak yang harus dievaluasi begitu dari yang disampaikan Pak Ahmad tadi dari sisi regulasi, kemudian juga dari beberapa aspek lainnya. Dengan kondisi yang ada, baik dari sisi fasilitas dalam hal ini regulasi, kemudian juga ada aspek-aspek lainnya, Pak Mamit. Bagaimana Anda melihat pemenuhan TKDN di sektor hulu migas ini untuk beberapa waktu ke depan? Apakah ini memang harus menjadi concern sehingga target yang ditetapkan oleh pemerintah bisa terpenuhi untuk masa-masa mendatang, Pak Mamit? Ya, saya kira ini menjadi concern yang sangat positif lah ya, dan memang harus segera, karena biar bagaimanapun tadi keberlangsungan daripada industri dalam negeri ini kan menjadi satu hal yang utama ya. Apalagi kita tahu bahwa sektor migas ini memang sejauh ini walaupun mengatakan bahwa ini sudah ada shifting energi, tapi menurut saya shifting energi ini masih cukup panjang. Kebetulan akan energi fosil ini masih cukup panjang, bahkan dengan target pada 2030 ini adalah menjadi satu dalam ini dalam program juta barrel 2030 ini saya harus manfaatkan secara maksimal agar langsung industri kita bisa. Halo Pak Mamit, terputus-putus Pak. Halo. Bagus ya. Halo. Ya, terputus-putus Pak Mamit. Baik, saya ke Pak Ahmad terlebih dahulu. Pak Mamit. Pak Ahmad. Ya. Ya, kita lanjutkan kembali Pak, terkait juga dengan TKDN ini, kemudian juga banyak hal yang perlu dievaluasi seperti yang sudah Anda sampaikan tadi. Bagaimana Anda melihat ke depannya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh pemerintah begitu untuk penerapan TKDN ini supaya berjalan dengan sesuai dengan ketentuan yang ada, kemudian di sisi lain para pelaku usaha dinilai tidak diberatkan dalam hal ini. Kalau tidak salah, waktu itu ada yang disebut strategi pencapaian TKDN kontrak ya, yang disusun oleh Surveyor Indonesia, yaitu udah ada formatnya yang disebut material terpakai, peralatan terpasang, personil atau konsultan, sampai ke alat kerja sama konstruksi EPC-nya, sama jasa umum. Nah mungkin format ini kalau bisa dipakai untuk secara total kan nanti di dalamnya ada produk dalam negeri, dan kategori APDN atau APDN, APBD sama APBD yang ada di tempat, kemudian subkontraktornya, kemudian porsi biaya, sampai ke konten TKDN-nya ada di format tersebut. Nah hal itu kalau bisa dijalankan, sebetulnya wasitnya kan udah ada di Surveyor Indonesia. Cuman kalau masih tidak melibatkan swasta yang menjadi moderatornya, karena kita kan sebagai pengusaha atau produsen kan mempunyai kepentingan kalau bisa barang kita dipakai dan barang kita masuk ke dalam TKDN yang sesungguhnya. Makanya alangkah baiknya dengan adanya format tadi, mungkin usulan kita adalah kalau di produsen ataupun di dunia usaha mengharapkan bahwa para produsen itu bisa diajak menjadi bagian daripada ya Satgas atau yang namanya Energy Watch itulah, untuk menertibkan strategik-strategik yang sudah disusun oleh pemerintah untuk kita sama-sama mengetahui konten sesungguhnya yang dipakai sudah berapa, 60 atau 40%. Karena kondisi ini sekarang yang saya tahu adalah dibalik. Hanya 40%, 60%-nya masih import. Nah itu yang kita harapkan ke depan, mungkin ke tahun depan atau tahun ini mulai kita bisa meningkatkan dari 40 jadi 50, 50 menjadi 60. Karena 60 kan sudah sesuai dengan Kepres sama undang-undang Kepmennya. Iya. Baik, kondisi pandemi Pak Ahmad, bagaimana Anda melihat ini memberikan pengaruh juga tidak Pak? Menjadi bagian juga dari salah satu kendala dalam pemenuhan TKDN ini, mengingat juga beberapa pabrik yang tidak beroperasi di Indonesia selama pandemi, kemudian juga beberapa negara yang mungkin asal impor untuk produk hulu dan migas juga menghentikan produksi mereka untuk sementara. Ini barang dan jasa selalu dipisahin. Kalau bicara barang, di hulu migas itu barang-barangnya kan tidak dibuat sedemikian rupa seperti mengkonsumsi Indomie.
barang-barang tersebut kan itu barang-barang yang sudah diproduksi sekian lama bisa menjadi stok 6 bulan, 3 bulan, setahun. Jadi saya pikir itu tidak ada alasan bahwa untuk bisa memberikan kesempatan untuk mengimpor lebih banyak. Karena kondisi-kondisi barang tersebut kan seperti contoh valve ya, kemudian pipanisasi, apa yang sudah diproduksi itu mungkin stoknya bisa setahun, bisa 6 bulan. Tapi kalau memang pandemik ini kan berjalan cuma 10 bulan kemarin, dengan kena PSBB dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi sekarang kan produsen semua kan sudah kembali aktif di dalam produsen sebagai manufaktur. Sehingga saya pikir tidak ada alasan bilang untuk memberi kesempatan kepada importasi untuk memasukin. Itu kan alasan pandemik. Tapi kondisi barang-barang tersebut kan bukan untuk konsumsi. Dan itu dipakai untuk proyek-proyek tertentu yang sudah tersedia sebelumnya ini. Baik, saya balik lagi ke Pak Mamit. Pak Mamit. Halo. Halo, Pak. Ya, halo. Baik, sudah tersambung kembali. Pak Mamit, bagaimana Anda melihat target dari realisasi TKDN di 2021 dari hulu migas ini, Pak Mamit, di mana pandemi masih terus berlanjut sampai sejauh ini. Apakah ini memberikan dampak, Pak, atau justru sebaliknya, Pak Mamit? Ya, saya ini peluang di industri bahwa di 2021 ini kan memang kita cukup tinggi ya, dari pemerintah juga menargetkan kembali. Dan seperti yang tadi saya sampaikan sebelum terputus bahwa pemerintah mempunyai target adalah 1 juta barrel pada 2030. Ini adalah menjadi satu peluang bagi teman-teman industri, bagaimana agar industri dalam negeri ini bisa turut serta dalam program tersebut dengan melakukan support kegiatan-kegiatan di industri hulu migas. Dan saya kira ini akan menjadi memberikan satu efek yang cukup besar seandainya industri dalam negeri ini bisa turut serta dan berpartisipasi dalam program 1 juta barrel ini. Karena tadi banyak perlengkapan yang memang harus disupport. Saya yakin industri dalam negeri sebenarnya sudah mampu dan sudah bisa untuk memproduksi dengan kualitas yang cukup bagus sesuai dengan standar IPA atau sesuai standar SMI yang sudah dipersiapkan. Jadi ini menjadi salah satu tantangan sebenarnya, salah satu challenge dari teman-teman di Kadin dan juga dari industri, bagaimana bisa menciptakan produk-produk yang dengan high quality dan juga high technology, tetapi dari sisi harga masih mampu bersaing dari sisi produk lokal, dari sisi produk impor. Baik, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih Pak Ahmad dan Pak Mamit sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, sehat selalu. Baik, terima kasih ada Bapak Ahmad Wijaya, Wakil Komite Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kadin Indonesia. Dan tadi juga Bapak Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energi Watch, dan kita mengupas TKDN Hulu Migas Nusantara. Kita akan jeda terlebih dahulu dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini Market Review akan segera kembali dengan topik yang berbeda.